Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Juke 1,5 RX Matic tahun 2011. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah, kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar bisa kita cek mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Oke, kita bisa mulai dari bagian depan. Pada saat kita cek bagian depan, pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan mobil dia lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi dan di bodi ya. Jadi di bodi ini dia ada nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita periksa itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari objek atau benda-benda yang ada di sekitar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Bagian-bagian lain yang perlu kita periksa seperti kaca, terus lampu, terus ornamen-ornamen yang ada di luar mobil juga perlu kita periksa. Terus ban pun juga perlu kita periksa. Ini ban depan masih sekitar 70% ketebalannya, 70% lebih. Kita kelilingin, kita cek semua spion, kaca-kaca, bagian-bagian bawah luar mobil secara keseluruhan. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Untuk ban belakang ini dia masih ada 80% lebih. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan lampu-lampu, kaca semua ini sama rata. Ban belakangnya sekitar 80% juga ketebalannya, 80% lebih. Terus untuk ban depan juga kita periksa, ini sekitar 70% lebih. Setelah kita cek dan kita kelilingin mobil dan kita pastikan secara keseluruhan mobil bagian luar kondisi oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya sendiri dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button. Jadi bisa membuka dengan tombol dikunci, atau juga kita bisa menggunakan tombol di bagian sini. Nih, tombol bagian sini. Oke, sekarang kita buka dan kita cek mobil. Oh ya, lupa. Jadi ini mobil ini juga sudah spionnya sudah auto retract ya. Jadi kalau kita kunci, dia tertutup secara otomatis, dan kalau kita buka dia tidak langsung kebuka, tapi pada saat kita nyalakan mobil dia langsung kebuka seperti itu. Oke, sekarang kita buka pintu, kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di ini ya, di pedal. Jadi pedal tingkat kausannya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus yang perlu kita perhatikan juga itu adalah di kolong dari masing-masing jok. Jadi kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Setelah kita cek dan kita pastikan kondisi bagian kolong interior oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita periksa secara keseluruhan bagian dashboard, pastikan kondisinya juga masih oke. Terus kita cek juga ini di plafon. Plafon pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu kita perhatikan juga di di jok ya. Jadi jok ini dia perpaduan antara fabric dan beludru ya. Jadi ini orisinil, jadi kondisi secara keseluruhan juga masih oke. Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan interior oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau dari packing-packingnya perbaikannya tidak terlalu mahal. Terus habis itu kita cek juga
kolong-kolong, pastikan bahwa bagian kolong itu aman, tidak ada keropos, serta kaki-kakinya juga kita pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau itu di karet-karet atau sealnya, penggantiannya tidak terlalu mahal. Terus berikutnya yang perlu kita periksa juga di bagian mesin, yaitu oli mesin, kondisi dan levelnya, serta radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan itu sudah aman, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Karena ini start stop engine button, jadi untuk ini di sini dia. Nih tombolnya ya, start stop engine buttonnya di bagian sini. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Jadi kunci bisa kita taruh saja di sini. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Kita injak rem. Sekarang kita coba start mobil. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng ya. Jadi spionnya juga terbuka secara otomatis pada saat kita nyalakan mobil. Pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu di servis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesinnya. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer mobil ini. Jadi Nissan Juke ini kilometernya di 95.000 ya. Jadi 95.000. Terus habis itu kita bisa cek juga di sini ada service record Nissan ya, service record Nissan. Ini seperti rekod Nissan-nya seperti itu. Terus habis itu juga bisa kita cek juga di Nissan Juke ini juga masih lengkap ya. Jadi buku sebentar saya buka dulu nih. Jadi buku servis serta buku manual dan beberapa bon-bon perbaikan lainnya juga masih lengkap. Jadi ini ada buku servis, ada buku manualnya, sama juga ada beberapa bon-bon servisnya yang masih disimpan seperti itu. Oke. Dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekor-rekor servis terakhirnya, pastikan bahwa itu sesuai. Berikutnya, coba kita perhatikan sekarang di bagian mesin. Untuk buka kap mesin, dia di bagian bawah sini. Di sini buat buka kap mesin, di bagian sini buat buka pengisian bensin, terus di sini ada tempat penyimpanan kecil, terus di sini ada tombol buat pengaturan spion dan retract-nya. AC, kisi-kisi AC ada di sini juga kita cek masih dingin. Oke, terus untuk setirnya sendiri dia pengaturannya di sini dia sudah tilt tapi belum teleskopik ya. Jadi sudah tilt tapi dia belum teleskopik seperti itu. Oke. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga door trim. Untuk door trimnya ini bahannya bahan fabric. Terus di bagian sini ada tombol buat central lock, lock unlock power window, sama tombol power window di keempat bagian pintunya. Oke, sekarang kita buka saja kacanya. Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, yang perlu kita perhatikan itu adalah di sealer. Jadi di pinggir-pinggir pintu dia ada sealer. Pastikan bahwa sealernya itu kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa di kap mesin ya. Kita buka kap mesin, dia agak ke kanan sedikit, kita dorong ke atas. Oke. Nissan Juke ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini mesin 1500 yang banyak dipakai oleh mobil-mobil Nissan yang lain seperti Nissan Grand Livina, dipakai juga sama Nissan Latio yang 1500 cc, dipakai juga sama Nissan Mars yang 1500 cc. Terus dipakai juga sama Nissan Evalia. Jadi termasuk mesin handalan dari Nissan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan yang pertama suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya halus, ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa cek di kap mesin. Dia juga di sini ada sealer. Jadi pastikan bahwa sealer di pinggir-pinggirnya kondisinya juga masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian depan di sini
Ini ada besi yang memanjang di bagian depan yang kita sebut apron. Jadi apron kita cek juga, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, serta di bagian samping-samping juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke, bagian mesin sudah kita periksa. Ya, bagi yang mencari mobil crossover dengan kapasitas 5 penumpang yang walaupun dia tahun 2011 tapi dia bentuknya juga masih termasuk yang out of the box dan mengikuti bentuk-bentuk zaman sekarang ya. Jadi lampu di bumper, terus habis itu juga bentuknya juga termasuk yang unik. Perawatannya juga oke. Dealer Nissan juga tersebar, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Mungkin mobil Nissan Juke ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba periksa ke bagian belakang. Oke, dia pintunya, handle-nya bukanya di sini ya, jadi model congkel, jadi kesannya kayak mobil 2 pintu seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya. Untuk legroomnya juga masih cukup, ada sekitar 4 jari. Untuk headroomnya sendiri juga masih cukup, ada sekitar 4 jari juga. Terus untuk di bagian belakang, di sini bisa duduk 3 penumpang, ada 3 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus habis itu seatbelt 3 titik juga ada 3 titik ada 3. Terus pelipatan bangku di sini bisa 60%, 40% dilipat ke depan untuk dapat space bagasi yang lebih luas lagi. Terus di bagian sini, di sini ada cup holder, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka, terus di sini ada kantong penyimpanan, terus lampu tidak ada, jadi lampu hanya di depan saja. Terus sekarang kita periksa juga di sini, ini ada cup holder. Ini ada cup holder, terus sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya dengan jari. Terus habis itu sealer pintu bisa kita periksa juga, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Oke, kita lanjut. Sekarang pengisian bensin ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Oke, sekarang kita periksa di bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini ada antena shark fin, di sini ada semprotan air wiper, ada lampu rem, terus kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper belakang juga ada. Ini lambang Nissan, terus sensor parkir ada 2 di bagian belakang. Sekarang kita coba periksa di bagasinya. Dia modelnya model pencetan, tapi memang bagasinya dia masih manual dengan hidrolik ya. Oke. Terus untuk space bagasi masih cukup lumayan oke. Terus di bagian bawah sini ada buat toolkit sama buat naruh penyimpanan barang juga, kunci-kunci. Terus habis itu di bagian bawah sini kalau kita buka mungkin dengan 2 tangan ya, jadi 1 tangan agak susah. Jadi ada ban cadangan yang dia sebentar coba kita cek dulu ya. Oh, ini bukanya dari sini. Ban cadangan dia temporary ya, ban cadangan yang sementara, yang kecil, saver. Oke, sekarang kita tutup. Oh iya, jangan lupa juga kita periksa juga di sealer pada pintu bagasi. Pastikan bahwa sealer, terus tulangan-tulangan pintu juga kondisinya juga masih oke untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa. Nih, door trim kondisinya juga masih oke. Terus ini tampilan dari tampilan bagian belakang ya, bagian belakang. Sekarang kita periksa sealer juga kondisinya juga masih oke. Ini child locknya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan, pintu bagian depan. Door trim kondisinya juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian dashboard. Oke. Untuk dashboardnya sendiri ini dia untuk tampilan speedometernya. Terus di bagian sini ada pengaturan buat lampu ya. Jadi lampu besar, lampu kecil, lampu fog lamp, lampu dim, lampu sen. Di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus setirnya sendiri ini sudah di dia asli ini triman bahan kulit.
Terus kondisi juga masih di sini ada pudar-pudar karena pemakaian, tapi secara keseluruhan jahitan juga masih bagus. Terus sudah dilengkapi dengan airbag, sini tombol klakson lambang Nissan. Terus ini tombol start stop engine button ya tadi. Terus di sini ada tombol lampu hazard. Terus audio dia ini bawaan orisinil, bawaan Nissan-nya, jadi sudah bisa CD nggak bisa ya, jadi bisa ada USB buat iPod aux juga bisa. Terus di sini ada kisi-kisi AC. Terus pengaturan AC-nya dia sudah digital. Jadi di sini dia ada climate mode sama drive mode ya. Jadi kalau climate dia buat pengaturan AC. Jadi di sini ada buat jadi kalau di mode ini buat drive-nya ya. Jadi dia ada sport, ada normal sama ada eco. Jadi kalau kita pencet ini tombol-tombolnya berubah seperti ini tuh. Ya kan? Jadi cukup modern, canggih. Nah ini kalau climate, nah dia berubah. Di sini kalau di climate mode dia di sini ada putaran buat ini pengaturan suhu. Terus kalau dipencet dia buat auto climate control. Terus di bagian sini ada buat nyala matikan AC, jadi angin saja. Di sini buat matiin AC secara keseluruhan. Di sini ada arah semburan angin AC. Terus di sini defogger depan, ventilasi luar dalam, defogger belakang di sini ya. Terus sama di sini ada buat putaran untuk mengatur kecepatan angin AC. Kalau di drive mode di sini kita pencet, nah ini dia berubah ya. Jadi di sini ada apa namanya mode nyetir. Jadi di sini ada normal, ada sport, ada eco, terus ada setupnya juga ada info dari nyetir kita, terus ada ekonomisnya, infonya juga ada di sini. Oke. Sekarang kita ke climate mode. Nah, terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu ada power outlet 12 volt sama ada tuas transmisi matic-nya dengan shift lock-nya model tekan. Terus kita ke bagian tengah konsol. Di sini ada handbrake, sini ada 2 cup holder, tempat penyimpanan kecil, serta di bagian sini ada kunci seatbelt. Di kunci seatbelt juga bisa kita perhatikan kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur sebaiknya dihindarin. Kenapa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Sudah dilengkapi dengan airbag di bagian penumpang depan, kisi-kisi AC. Terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke atas, di sini ada handle tangan, modelnya retract, ada sun visor bagian penumpang sudah dilengkapi dengan cermin dan tutup. Ada lampu baca, spion tengah sudah bisa diatur kesilauannya secara manual. Terus habis itu di sini sun visor bagian supir ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen-dokumen kecil, serta ada cermin dan ada tutupnya. Terus di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Juke 1,5 RX Matic tahun 2011. Apabila berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Jadi jangan lupa diklik aja di bagian bawah. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, matic-nya masih responsif atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi sebelum kita beli mobil bekas atau kita tentukan pilihan, pastikan kita bisa test drive mobil terlebih dahulu. Oke, sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa klik juga ini subscribe ya di Zal Motor, dan klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube, Threads Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan video playlist mengenai video
stok yang tersedia, terus habis itu video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai video beberapa tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video yang bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.